Kong Deming tidak bisa digambarkan sebagai orang yang tercengang sekarang. Dia benar-benar ngeri saat melihat Huo Yuhao. Dia mundur hampir seketika dan memperlebar jarak di antara mereka. Ini, kendali kekuatan spasial orang ini sebenarnya telah mencapai standar seperti itu? Dia berhasil menutup semua ruang di sekitarnya dalam sekejap sebelumnya. Silvermoon Divine Light Barrier memanfaatkan kekuatan spasial. Betapapun kuatnya serangannya, ia bisa diarahkan keluar angkasa. Namun, orang ini berhasil menutup semua ruang di sekitarnya dan mencegah Silvermoon Divine Light Barrier melarikan diri. Setelah ini, dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa kuatnya untuk menghancurkan penghalang itu. Jika Kong Deming tidak cukup cepat, alat jiwa kelahirannya akan hancur total. Jika itu terjadi, dia akan terluka parah. Huo Yuhao bahkan tidak melihat ke arah Kong Deming. Perhatiannya tertuju pada Zhu Zi. Aku seharusnya menanyakan alasannya padamu. Mengapa? Zhu Zi, beritahu aku alasannya. Aku mempercayaimu, tapi kamu mengkhianati kepercayaanku. Anda memulai perang saat saya berkultivasi secara tertutup. Suara Huo Yuhao bernada sangat rendah. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya menimbulkan gelombang spiritual yang aneh. Saat ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan telah berkumpul. Mereka mengepungnya, Tang Wutong dan Dai Hao. Ketika orang-orang di kota Bintang Luo melihat Huo Yuhao muncul, mereka semua sangat senang setelah terkejut sesaat. Mungkin yang lain tidak bisa merasakan kondisi Huo Yuhao. Namun, Penatua Xuan tahu bahwa kemampuannya sudah jauh di atas kemampuannya. Ini berarti Huo Yuhao sudah menjadi Ultimate Do Luo. Selain itu, Huo Yuhao pasti memiliki inti jiwa ketiga. Ini karena dia tidak bisa menjadi Ultimate Do Luo tanpanya. Meskipun Penatua Xuan tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia melihat harapan saat ini. Xuan Ziwen menembakkan peluru interferensi stasioner. Mereka yang berasal dari Shrek dan Sekte Tang, ikuti saya untuk menerima Yuhao dan Wutong. Penatua Xuan menginstruksikan. Semua orang dari Sekte Tang sudah sangat bersemangat. Mereka segera terbang dari kota Bintang Luo menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Zhu Zi linglung saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Namun, dia tidak mundur. Mengapa? Mengapa Anda memberitahu saya bahwa Anda akan berkultivasi tertutup untuk waktu yang lama? Tahukah kamu bahwa aku tidak berani memulai perang denganmu? Mengapa? Baiklah, aku akan memberitahumu alasannya. Anda harus tahu mengapa saya memilih menikah dengan Su Tianran. Saya melakukannya untuk membalas dendam. Aku melakukannya untuk membalaskan dendam orang tuaku. Itu dia, itu dia. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Dai Hao. Dialah orang yang membunuh ayahku. Itu dia. Dia memimpin pasukannya dan menduduki tanah kami. Prajuritnya lah yang membunuh ayahku. Ibuku meninggal karena kesedihan. Keluargaku hancur karena dia. Dia membuatku menjadi yatim piatu. Saya hanya hidup untuk membalas dendam. Aku hidup untuk membunuhnya. Jika Anda tidak mengizinkan saya memulai perang, saya harus menunggu selama 10 tahun. Saya tidak sabar menunggu 10 tahun. Tahukah kamu? Aku takut padamu. Kamu terlalu kuat. Saya tidak takut dengan seberapa kuat kerajaan Bintang Luo dan Douling dalam 10 tahun. Bagaimana teknologi alat jiwa bisa ditangkap dengan begitu mudah? Tapi aku takut padamu. Aku takut kamu menjadi lebih kuat. Kamu sudah sangat kuat. Saya pribadi telah melihat Anda mencapai kemampuan Ultimate Do Luo. Seberapa kuatkah Anda dalam 10 tahun ke depan? Saya tidak bisa menilai. Jika itu terjadi, maukah kamu menghentikanku jika aku mencoba memulai perang? Bagaimana saya bisa membalas dendam jika Anda ikut campur? Bagaimana saya bisa membunuh musuh saya? Inilah sebabnya aku menarik kembali kata-kataku. Jika aku bisa membunuhnya, lalu bagaimana jika kamu membunuhku? Yuhao, biarkan aku melakukannya. Biarkan aku membunuhnya. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan menyentuh kota Bintang Luo lagi. Karena kamu kembali, aku bisa menyerah pada kota Bintang Luo. Namun, Dai Hao harus mati. Dia harus mati. Saat dia selesai, Zhu Zi sudah histeris. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Hanya ada kebencian yang tak terbatas di matanya. Huo Yuhao memandangnya dengan dingin. Zhu Zi, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Karena alasan egois Anda sendiri, Anda memulai perang di benua ini. Kamu mengingkari janjimu. Tidak perlu mengatakan hal lain. Segera tarik pasukan Anda kembali dan pimpin mereka kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Kembalikan wilayah milik Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Bintang Luo. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun. Jadi bagaimana jika saya membantai kerajaan Anda? Itu benar, Anda memang takut. Saya kembali.
Aku tidak akan membiarkan kekaisaran matahari bulan menguasai benua ini. Candaan. Kong Deming sangat marah hingga dia mulai tertawa. Anak bodoh, apa menurutmu kamu bisa mengubah seluruh perang hanya dengan dirimu sendiri? Bahkan jika kami harus membayar harganya, kamu akan mati di sini hari ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan segera bubar. Mereka membentuk busur dan mengepung Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao sepertinya mengabaikannya. Dia berbalik dan meneriaki semua orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, semuanya, jangan datang. Biarkan aku menyelesaikannya. Bei merasa cemas, dan hendak berbicara. Namun, Penatua Xuan berhenti. Dia bahkan membuka tangannya lebar-lebar dan menghentikan sisanya agar tidak bergerak maju. Semuanya, berhenti. Biarkan Yuhao menyelesaikan ini. Bei merasa cemas ketika dia berkata, Penatua Xuan, mereka hanya ada dua. Kekaisaran Matahari Bulan. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika angka adalah faktor yang paling penting, ketiga kerajaan tidak akan kalah dari Kekaisaran Matahari Bulan. Jangan lupa bahwa Huo Yuhao adalah prajurit terhebat yang dibina akademi. Sekarang, dia benar-benar prajurit terhebat yang tak terkalahkan. Percaya padanya. Setelah mendengarkan Penatua Xuan, semua orang menjadi tenang. Namun, mereka semua beralih ke Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menatap Zhu Xi dengan dingin. Lampu perak menyala sebelum dia kembali ke sisi Tang Wutong. Demikian pula, dia berada di samping Dai Hao. Huo Yuhao. Dai Hao sedikit heran saat dia melihatnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak perang dimulai, Huo Yuhao telah menghilang. Bahkan orang-orang dari Akademi Shrek tidak tahu kemana dia menghilang. Saat mereka melihatnya lagi, dia sudah sangat kuat. Hal ini membuat Duk Macan Putih sangat tercengang. Dia telah pasrah dengan nasibnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao akan datang menyelamatkannya pada saat kritis seperti ini? Terlebih lagi, dia merasa sangat aneh sekarang. Rasanya Huo Yuhao sedikit berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menatap Duk Macan Putih dengan tenang dan mengangguk. Dia berkata, mundur dulu. Aku akan menangani semuanya di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan juga. Duk Macan Putih tercengang. Namun, dia tetap mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang menuju orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Zhu Xi tiba-tiba berteriak, tidak, dia tidak bisa pergi. Dia tidak diizinkan pergi. Dia tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah kembali. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam lagi. Saat Zhu Xi meraung marah, serangan Sun Moon Imperial Soul Engineer dimulai. Lampu yang menyilaukan langsung ditembakkan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ada hampir 300 insinyur jiwa kelas 8, dibimbing dan diperintahkan oleh Elder Kong. Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan. Zhu Xi bergetar. Meskipun dia ingin membalas dendam, jantungnya masih berdetak kencang ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong diliputi oleh cahaya. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Apakah mereka akan? Kekhawatirannya hanya berlangsung sesaat. Saat lampu menyala, mereka menghilang tanpa suara. Sebuah pintu perak diam-diam muncul di depan Huo Yuhao dan Tang Wutong, dan semua serangan dilahap. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, apa gunanya jika tidak mengenai apapun? Huo Yuhao bereaksi dengan cara yang sama seperti Kong Deming ketika menghadapi Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Hanya saja kendali Huo Yuhao atas kekuatan spasial jelas berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kong Deming sepertinya merasakan hal ini. Dia dengan ganas mengangkat tangan kanannya. Kali ini, Silver Moon Divine Light Barrier miliknya mencakup area yang lebih luas saat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pintu perak yang tadi menghilang di dalam penghalang. Sebagai alat jiwa kelas 10, bagaimana konsep di baliknya bisa begitu sederhana? Kong Deming juga bisa menutup ruang. Selain itu, dia bisa menyegel wilayah ruang yang luas. Kong Deming adalah orang paling cemerlang dalam hal teknologi alat jiwa. Dia selalu percaya bahwa seseorang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak bisa menahan serangan yang terlalu besar. Seseorang bisa mengendalikan ruang, tapi bagaimana jika dia kehilangan kendali itu? Bagaimana mungkin mereka bisa mengarahkan serangan 300 insinyur jiwa kelas 8? Itu tidak mungkin. Inilah mengapa dia hanya memiliki tujuan sederhana, yaitu membunuh Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan serangan terkuat sambil menyegel ruang di sekitar mereka. Hampir 300 berkas cahaya bersinar sekali lagi. Namun, kali ini mereka tidak ditujukan pada Huo Yuhao atau Tang Wutong. Sebaliknya, mereka ditujukan ke Kong Deming.
Baju besi perak yang aneh tiba-tiba bersinar di tubuh Kong Deming. Baju besi ini seperti cermin. Di dadanya, ada permata besar yang memanjang dari dada hingga perutnya. Permata ini berwarna perak cerah. Setelah cahaya di belakang Kong Deming melonjak ke dalam tubuhnya, mereka dengan cepat dipandu ke permata besar itu oleh Silver Moon Divine Light Barrier yang sangat besar. Cahaya perak terang membuat Kong Deming tampak seperti matahari perak kecil. Teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon sangat maju. Bagaimana mungkin ia hanya memiliki satu kartu truf sederhana? Saat ini, Kong Deming sedang menggunakan kartu truf lainnya. Ya, serangan tertaut biasa sekarang tidak berguna setelah dipengaruhi oleh cangkang interferensi. Namun, Kong Deming tidak sekadar melepaskan hubungan sederhana. Itu adalah hubungan yang dipandu. Dia seperti perantara. Dia membimbing, memadatkan, dan menyatukan sinar jiwa yang ditembakkan oleh para insinyur jiwa sebelum melepaskan serangan yang sangat kuat. Hal ini melibatkan pengetahuan yang sangat rumit tentang pengendalian spasial. Serangan seperti itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ini karena seseorang tidak cukup hanya memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar. Penting juga bagi seseorang untuk memahami kekuatan ini. Alat jiwa berbentuk manusia yang dipakai para insinyur jiwa dirancang oleh Kong Deming. Seiring dengan kendalinya atas kekuatan spasial melalui Silver Moon Divine Light Barrier miliknya, Kong Deming percaya bahwa serangannya sudah lebih kuat daripada Ultimate Do Uluo. Bahkan tidak terlalu mengada-ada bahwa itu berada di tingkat dewa. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia lakukan. Dia ingin menggunakannya untuk menghadapi Ultimate Do Uluo di kota Bintang Luo. Dia tidak menggunakannya untuk melawan Penatua Xuan sebelumnya karena dia tidak ingin membunuhnya, dan sebagai akibatnya mengembangkan permusuhan yang mendalam dengan Akademi Serek. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama mengancam Kekaisaran Matahari Bulan sekarang. Tanpa ragu-ragu, Kong Deming segera menggunakan kartu truf terakhir dan terkuatnya. Serangan kuat langsung dilepaskan. Huo Yuhao tanpa ekspresi saat dia melihat segala sesuatu yang terjadi di depannya. Dia berpegangan tangan dengan Tang Wutong saat mereka berdiri di sana. Tangan kirinya terangkat sedikit ke depannya. Lapisan cahaya aneh muncul di tubuhnya. Lingkaran cahaya hijau giok bercampur dengan proyeksi cahaya biru es. Di kejauhan, matahari keemasan yang semula ada berubah menjadi bulan berbentuk lingkaran berwarna biru. Ya, saat itu bulan purnama, bukan bulan sabit. Cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari dada Kong Deming. Itu tidak bisa dijelaskan lagi menggunakan warna. Saat itu muncul, langit dan bumi meredup. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Juzi berseru. Bahkan dia tidak tahu tentang kartu truf yang dimiliki Kong Deming ini. Itu sangat kuat sehingga semua orang terkejut. Langit langsung menjadi gelap. Seolah-olah tidak ada yang bisa menandingi kecerahan cahaya ini. Kong Deming sudah nyengir. Jika ini diklasifikasikan sebagai alat jiwa, itu pasti alat jiwa kelas 11. Ya, itu adalah alat jiwa kelas 11 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, Kong Deming hanya bisa melancarkan serangan ini satu kali. Ini karena saat ini tidak ada material yang mampu mengandung kekuatan sebesar itu. Hal itu tidak mungkin terjadi meskipun kekuatan spasial digunakan sebagai panduan. Saat ini, saat pancaran cahaya ini ditembakkan, permata di depan dadanya sudah hancur. Setelah dipecat, permata itu kedaluarsa. Itu benar-benar hancur. Namun, senyuman Kong Deming langsung membeku. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang dia lihat? Seolah-olah dataran es di ekstreme north telah muncul di hadapannya. Salju tebal turun, dan tanah menjadi sedingin es. Ada cermin es besar. Cermin itu berwarna biru redup, dan memancarkan cahaya lembut. Di langit, bulan purnama turun. Itu bersinar di cermin ini, membuatnya tampak seperti safir yang berkilauan. Permukaan cermin itu sangat halus. Cahaya lembut itu kontras dengan cahaya terang yang mendekat dari jauh. Ketika cahaya menyinari cermin, cahaya itu dipantulkan pada sudut 45 derajat. Itu dipantulkan begitu saja. Cahaya yang dipantulkan itu seperti pilar besar yang mampu menopang langit dan bumi. Itu terpantul jauh dan tampak tak terbatas. Huo Yuhao menjadi sedikit pucat. Di belakangnya, dua sosok, satu putih dan satu hijau, muncul diam-diam. Mereka berdua mengulurkan telapak tangan dan meletakkannya di punggungnya. Suhu turun drastis. Embun beku berwarna putih keperakan mulai muncul di tubuh setiap insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Mereka mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan tidak dapat terbang dengan mantap di udara. Ini tidak mungkin, Kong Deming kehilangan suaranya saat berseru. Dia telah kehilangan kendali atas emosinya bahkan mengingat statusnya. Dia tidak tenang sama sekali. Serangan alat jiwa kelas 11 telah dinetralkan begitu saja.
Pihak lain menggunakan logika yang sangat sederhana bahwa semua cahaya dapat dipantulkan. Bang, bang. Dua ledakan keras terdengar. Permata di depan dada Kong Deming dan cermin es hancur pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pecah berkeping-keping. Kebahagiaan, teriak Huo Yuhao. Setelah itu, bulan biru kembali menjadi matahari keemasan. Langit bersinar terang dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, auman naga yang nyaring terdengar dari mulut Tang Wutong. Dia berbalik dan berubah menjadi kupu-kupu naga radian raksasa berwarna emas keunguan. Kupu-kupu naga ini mendukung Huo Yuhao. Setelah ini, tekanan spiritual yang kuat diberikan dari tubuhnya dan tubuh Huo Yuhao. Niat spiritual yang aneh segera menyelimuti seluruh legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Serangan mereka yang tanpa henti dihentikan begitu saja. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang jelas berasal dari alat pertahanan jiwa spiritual. Untuk membangun legiun insinyur jiwa yang tak terkalahkan, Kekaisaran Sun Moon telah menginvestasikan banyak sumber daya dan upaya ke dalam legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Setiap insinyur jiwa dari legiun dilengkapi dengan alat jiwa pertahanan spiritual. Ini bahkan diusulkan oleh Zhu Zi. Saat ini, mereka memang memainkan peran yang sangat penting. Namun, meskipun mereka dapat memblokir serangan spiritual, mereka tidak dapat memblokir gejolak emosi yang menyertai serangan spiritual tersebut. Amarah. Jeritan lain terdengar. 300 legiun insinyur jiwa semuanya bergidik pada saat yang bersamaan. Karena mereka dipengaruhi oleh emosi, mereka dilanda kebahagiaan dan kemarahan pada saat yang bersamaan. Kekuatan jiwa mereka juga menjadi berantakan. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tangan mereka menjadi lembut. Ledakan rohani. Suara dingin Huo Yuhao bergema. Langit runtuh. Ya, rasanya langit benar-benar runtuh saat dia berteriak. Gelombang kejut yang mengerikan segera menyebar. Hal ini tidak lagi hanya pada tingkat spiritual. Itu terjadi pada tingkat spasial. Langit menjadi gelap di wilayah ledakan spiritual. Setelah ini, penghalang mulai bergetar. Tidak hanya itu, matahari keemasan lainnya bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Itu milik Tang Wutong. Suara nyanyian bergema di depan matahari keemasan. Setelah ini, ledakan spiritual kedua dilepaskan. Dua ledakan spiritual dilepaskan begitu saja. Jika Huo Yuhao adalah orang yang melepaskan keduanya, setidaknya harus ada celah antara kedua ledakan spiritual. Bahkan duet merfolk tidak dapat mencapai efek yang tumpang tindih pada serangan kedua. Namun, segalanya berbeda dengan kekuatan spiritual Tang Wutong. Kekuatan spiritualnya juga berasal dari 3 inti jiwa. Terlebih lagi, itu bahkan dekat dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ledakan spiritual yang dihasilkan oleh duet merfolk mencapai efek magis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan kedua terjadi segera setelah ledakan pertama. Sebelum gelombang pertama berlalu, gelombang kedua sudah tiba. Mereka tumpang tindih, dan efeknya ditingkatkan. Suara tumbukan yang memekakkan telinga terdengar. Alat jiwa pertahanan spiritual milik para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dihancurkan. Setelah ini, helm dan peralatan jiwa berbentuk manusia mereka dihancurkan. Tentu saja, masih ada Silver Moon Divine Light Barrier. Kong Deming ingin menghentikan Huo Yuhao, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia bersiap untuk mengendalikan Silver Moon Divine Light Barrier miliknya, seberkas cahaya hitam yang menyilaukan telah menyala di depannya. Bentuknya tidak terlalu besar, dan panjangnya hanya 30 cm. Bentuknya seperti palu hitam. Namun, ada cahaya hitam aneh yang keluar dari palu hitam ini. Saat melihat palu ini, Kong Deming langsung merasakan tekanan yang berpotensi fatal darinya. Hal ini menyebabkan dia bergidik. Setelah itu, palu itu menghantam udara tidak jauh darinya. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia bahkan kehilangan kendali atas penghalangnya saat tubuhnya bergetar. Saat itu, dia hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang yang runtuh. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat ini, dia hanya bisa bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menarik kembali penghalang yang retak itu. Itu muncul di depannya dan menstabilkan ruang di sekitarnya. Meskipun dia berdarah, dia masih berhasil melarikan diri dari wilayah yang diliputi oleh Clear Sky Hammer. 300 mayat jatuh dari langit. Medan perang sunyi. Entah itu Kekaisaran Sun Moon atau mereka yang berasal dari 3 kekaisaran, mereka percaya bahwa Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Sebelumnya, karena keterlibatan mereka, Kekaisaran Douling jatuh begitu cepat. Di dunia para master jiwa, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah legenda. Namun, legenda ini telah dihapus sekarang.
Seolah-olah sudah tidak ada lagi. Itu semua karena dua orang. Kekaisaran Matahari Bulan telah kehilangan pilar terkuatnya. Nasib pertarungan ini telah ditentukan. Juzi benar-benar linglung. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong akan menjadi sangat kuat jika mereka kembali, dia masih terhibur oleh kenyataan bahwa dia memiliki Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya Legiun Insinyur Jiwa seharusnya tidak memiliki masalah dalam melawan mereka. Namun, harapannya pupus kini. Melawan? Bagaimana mungkin? Tanpa alat jiwa yang terhubung, bagaimana mungkin mereka bisa menolak dua Ultimate Douluo? Keduanya bahkan merupakan Ultimate Douluo yang luar biasa. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa memantulkan cahayaku? Tidak mungkin. Kekuatan sinar cahaya ilahi bulan perak milikku telah melampaui dunia ini. Itu sudah mendekati kekuatan para dewa. Kong Deming tidak yakin. Dia sedikit histeris saat berteriak pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin, ini karena cermin esku berada pada titik nol mutlak. Nol mutlak. Kong Deming linglung. Dia pernah mendengar konsep seperti itu, tapi bukankah itu hanya ada dalam mitos? Bahkan Ultimate Ice tidak mungkin mencapai suhu seperti itu. Membentuk cermin es pada nol mutlak sebelum digunakan untuk memantulkan sinar. Dia sedikit tidak yakin ketika dia bertanya lagi, jika kamu menolaknya secara langsung, kamu tidak dapat memblokirnya bahkan jika kamu dapat mencapai nol mutlak. Kekanak-kanakan. Huo Yuhao mendengus dengan nada mencemooh. Kenapa aku harus menolaknya secara langsung? Jangan bilang kamu bersedia menahan serangan habis-habisanku secara langsung? Anda memiliki 300 orang, tetapi kami hanya memiliki 2. Taktik kecil kami sudah cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Jika Anda bisa melancarkan serangan semacam itu ratusan kali, mungkin Anda bisa melawan kami. Tapi untuk saat ini, semuanya sudah berakhir. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melihat ke langit. Tang Wutong, yang berada di bawahnya, juga bersinar terang dengan cahaya keemasan. Di langit, 2 matahari keemasan bersinar pada saat bersamaan. Mereka melintas secara bergantian di langit, mengubah seluruh medan perang menjadi emas. Gelombang spiritual yang sangat besar menyelimuti seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Setiap gerakan kecil apapun dicatat. Duka. Huo Yuhao menelepon. Sesuatu yang aneh terjadi. Di tanah, semua alat jiwa dalam formasi jiwa mulai mencair. Mereka berubah menjadi cairan logam emas yang menyebar ke tanah. Perasaan sedih tidak hanya menimpa orang-orang. Itu mempengaruhi segalanya. Inilah kekuatan emosi. Itu adalah kesedihan yang sederhana, tetapi seluruh dunia berguncang karenanya. Formasi jiwa yang telah dibangun seakan lenyap seketika. Huo Yuhao menatap Juzi dengan dingin, sekarang, kamu tidak perlu meragukan kata-kataku, kan? Anda harus tahu bahwa saya dapat menghancurkan seluruh pasukan Anda. Kembalikan semua wilayah yang telah diserbu Kekaisaran Matahari Bulan dan enyahlah kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Jika kamu melakukan itu, aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Jika tidak, bersiaplah untuk menyaksikan kematian mereka. Juzi menjadi pucat. Ketika dia melihat Adipati Macan Putih, yang sudah mundur jauh, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa membalas kematian orang tuanya. Segala pengorbanan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia begitu saja. Tidak. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin membalas dendam. Juzi mengamuk pada Huo Yuhao. Benar, kamu bisa membunuh kami semua. Jadi bagaimana jika Anda bisa? Saya sudah memberi perintah. Jika pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dijatuhkan di sini, pasukan yang ditempatkan di semua kota di 3 kekaisaran akan memulai pembantaian warga sipil di kota-kota tersebut. Kami akan membunuh sebanyak mungkin. Kamu brilian. Namun, bisakah kamu menyelamatkan seluruh benua? Bisakah kamu? Ribuan orang akan mati karenamu. Jika Anda membunuh jutaan orang dari Kekaisaran Matahari Bulan, saya akan membunuh lebih banyak lagi dari 3 kerajaan. Mereka akan mati bersama kita. Jika Anda tidak membiarkan saya membalas dendam, saya akan melampiaskan semua kemarahan dan kebencian saya ke seluruh benua. Setelah mendengar kata-kata histeris Juzi, bukan hanya Huo Yuhao yang ekspresinya berubah secara signifikan. Orang-orang dari Akademi Shrek, Kota Bintang Luo, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Jiwa Surgawi juga terkejut. Jika Juzi benar-benar melakukan itu, seluruh benua akan berlumuran darah. Betapa menakutkannya hal itu? Bencana seperti ini sungguh tidak dapat dibayangkan. Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang mau membayangkannya. Huo Yuhao sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berani melakukan itu? Juzi memelototinya dengan dingin. Saya bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam. Jangan berpikir kamu sudah menang. Serahkan Duk Macan Putih.
Selama aku membunuhnya, aku akan menarik kembali pasukanku. Kota Bintang Luo bisa tetap ada. Saya tidak akan menyerang kota selama Anda masih hidup. Saya sudah menguasai seluruh benua. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat menyelamatkan seluruh benua. Huo Yuhao sudah berwarna hijau pucat sekarang. Benar, dia berhasil membalikkan keadaan dengan kemampuannya yang luar biasa dan Tang Wutong. Meskipun ada jutaan orang di depannya sekarang, mereka hanyalah umpan meriam bagi mereka berdua. Namun, Juzi benar. Kekaisaran Matahari Bulan menguasai sebagian besar benua. Mengingat hal ini, Huo Yuhao mungkin dapat melindungi beberapa kota jika dia memerintahkan genosida. Namun, dia tidak akan mampu melindungi seluruh benua. Itu tidak mungkin terjadi. Juzi! Huo Yuhao berteriak dengan dingin. Juzi mendongak dan balas menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari punggung Huo Yuhao dan datang ke sampingnya. Itu adalah Adipati Macan Putih, Dai Hao. Jika dia ingin membunuhku, biarkan dia melakukannya. Selama saya bisa melindungi banyak nyawa di benua ini, berapa nilai hidup saya, kata Dai Hao. Saat ini, ada tatapan nyaman di matanya. Sebagai marsekal, dia tidak pernah menyangka seseorang bisa mengubah keseluruhan jalannya pertempuran dengan kemampuan individunya. Selanjutnya, dia melihat harapan pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia melihat harapan bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dia masih ingat Huo Yuhao pernah memberitahunya bahwa dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Karena kasusnya seperti ini, Kekaisaran Bintang Luo memiliki masa depan. Di masa depan, bagaimana mungkin Kekaisaran tidak mengembalikan kejayaannya di bawah kepemimpinan Huo Yuhao? Juzi sangat besar dengan kata-katanya. Dia ingin membantai semua orang di benua itu, tapi dia mungkin tidak bisa melakukannya. Begitu dia meninggal, dia mungkin tidak memiliki motivasi untuk melakukannya juga. Bukankah dia hanya ingin membalas dendam? Dia bisa membunuhnya. Demi masa depan Kekaisaran dan benua, dia percaya bahwa kematiannya sepadan. Tidak. Huo Yuhao berteriak dan meraih bahu Adipati Macan Putih. Dia menolak untuk membiarkannya terbang. Setelah ini, tatapan Huo Yuhao berubah lebih dalam. Gelombang spiritualnya menyelimuti seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah ini, sepertinya ada sesuatu yang lain muncul di matanya. Dia tampak sedikit kesulitan, tapi segera mengambil keputusan. Juzi, jangan salahkan aku karena kamu kurang ajar. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia menyapukan tangan kanannya ke depan tubuhnya. Seberkas cahaya perak melintas di langit dan memperlihatkan sebuah pintu perak. Juzi tercengang. Saat dia menatap matanya, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini karena dia langsung tahu apa yang sedang dia lakukan. Tidak, jangan, teriak Juzi. Namun, tangan Huo Yuhao sudah berada di pintu. Pada saat berikutnya, seorang anak laki-laki yang tampak seperti berusia 6 atau 7 tahun muncul di tangannya. Kemunculan anak laki-laki ini sangat mendadak. Namun, para prajurit Kekaisaran Matahari Bulan sangat tercengang sekarang. Anak laki-laki ini juga tersesat. Dia memandang Huo Yuhao sebelum melihat ibunya. Dia tampak bingung. Namun, dia tetap bisa tetap tenang. Dia bingung saat melihat Huo Yuhao. Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Alur pemikirannya sangat jelas. Huo Yuhao, jangan menyakitinya. Tidak, tidak. Kegigihan Juzi hancur karena bocah ini. Dia hampir menangis saat dia berteriak pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin, jika kamu bisa membunuh semua kehidupan di benua ini, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Saya tidak ingin menggunakan anak laki-laki untuk mengancam Anda. Namun, jangan salahkan saya jika Anda menggunakan seluruh benua untuk mengancam saya. Saat dia berbicara, dia menarik anak laki-laki itu ke pelukannya. Wajah anak laki-laki itu sangat dekat dengan Huo Yuhao. Dia linglung, tapi dia tidak takut. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Huo Yuhao. Huo Yuhao menghindar, tapi bocah itu masih berhasil menyentuhnya. Kenapa? Kenapa menurutku kamu begitu familiar? Anak laki-laki itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia tidak takut sama sekali. Setelah itu, dia menoleh ke ibunya. Bu, jangan menangis. Bau paman ini sangat familiar. Dia tidak akan menyakitiku. Ya, Huo Yuhao sedang memegang Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan saat ini, Su Yunhan. Dia dengan mudah berhasil menemukan di mana Su Yunhan menggunakan deteksi spiritualnya. Setelah itu, dia menggunakan kendali kekuatan spasialnya untuk menangkapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Juzi. Sangat sedikit orang di Kekaisaran Matahari Bulan yang tahu bahwa Su Yunhan ikut bersama mereka.
Alasan mengapa Juzi membawanya bersamanya adalah karena dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di kekaisaran. Bagaimanapun, dia telah pergi dengan kekuatan tempur terkuat di kekaisaran. Terlebih lagi, sesuatu telah terjadi pada putranya sebelumnya. Dia takut kejadian itu terulang kembali, yang mendorongnya untuk membawanya bersamanya. Menurutnya, dia sangat aman dengan legiun insinyur jiwa yang kuat yang dipimpin oleh Elder Kong secara pribadi. Namun, siapa yang menyangka situasinya akan seperti ini sekarang? Huo Yuhao tertegun sejenak setelah mendengarkan kata-kata Su Yunhan. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali dia bertemu dengannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat rambut pendek hitam indah yang dimiliki Su Yunhan. Mata hitamnya yang besar sangat cerah, dan kulitnya seperti kulit ibunya sangat halus dan lembut. Dia tampak anggun dengan pakaiannya. Senyuman di wajahnya semakin menawan. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun, tapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia penasaran saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Mungkinkah Huo Yuhao benar-benar menyentuh anak ini? Itu pasti tidak. Itu tidak mungkin. Namun, dia tidak punya pilihan setelah dipaksa oleh Juzi. Juzi bergidik saat dia berteriak, "Huo Yuhao, kamu tidak boleh menyentuh Yunhan." Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kalau begitu setujui persyaratanku. Tinggalkan orang-orangmu dan kembali ke kekaisaran matahari bulan. Mata Juzi bersinar dan dia mengertakkan gigi. Dia sudah sedikit terdiam saat melihat ke arah Huo Yuhao. Balas dendam telah menjadi tujuan hidupnya. Namun, hanya ada 2 orang penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah pria ini yang telah menghilang selama 3 tahun. Yang lainnya adalah anak kecil dalam pelukannya. Huo Yuhao masih kurang penting. Lagi pula, dia bukan miliknya. Namun, Su Yunhan adalah putra satu-satunya. Dia adalah satu-satunya alasan dia untuk hidup. Juzi bahkan tidak berani membayangkan apa jadinya jika terjadi sesuatu padanya. Mungkin dia benar-benar akan menggunakan darah benua untuk memberi penghormatan kepada putranya. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao selalu berhati lembut dan tidak akan melakukan apapun terhadap putranya, dia tidak berani mengambil risiko. Itu terlalu menakutkan. Mengapa? Mengapa Anda harus melindungi Adipati Macan Putih? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Anda harus tahu bahwa lebih baik kerajaan saya menguasai benua dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Saya bukan lagi orang yang bisa mengambil keputusan. Bahkan jika kamu mengancamku, aku. Juzi tidak dapat melanjutkan lebih jauh saat dia berbicara sampai saat ini. Ini karena dia takut melihat Huo Yuhao membelai kepala putranya. Mengingat kemampuannya, dia hanya perlu sekejap untuk membunuhnya. Tidak, Yuhao, jangan lakukan itu. Jangan menyakiti Yunhan. Juzi memohon. Kong Deming sudah sangat muram sekarang. Su Yunhan bukan hanya kaisar. Dia juga muridnya. Meski baru berusia 6 tahun, namun potensinya sudah diakui dan sangat dicintai oleh Kong Deming. Dia percaya bahwa dia bisa membina seorang kaisar yang hebat untuk kekaisaran. Sekarang dia berada di tangan musuh, keadaan telah berubah total. Selain itu, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan telah dimusnahkan. Itu adalah perubahan haluan total. Kemampuan Huo Yuhao terlalu menakutkan. Tak seorang pun dari Kekaisaran Matahari Bulan bisa melawannya. Dalam keadaan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Yunhan. Setelah mendengarkan kata-kata Juzi, Huo Yuhao menoleh untuk melihat Adipati Macan Putih. Duk Macan Putih juga balas menatapnya. Dia mengungkapkan tatapan lembut di matanya, sedangkan Huo Yuhao tampak sangat berkonflik. Apa kamu tahu kenapa aku melindunginya? Kenapa aku tidak membiarkanmu membunuhnya? Aku akan memberitahumu di depan semua orang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Su Yunhan sangat patuh dalam pelukannya. Dia tidak melawan sama sekali. Karena Huo Yuhao berbalik lagi dan menatap Juzi. Dia adalah ayah kandungku. Saat dia mengatakan ini, rasanya seperti bom yang dijatuhkan pada 2 orang. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, suaranya sangat jelas terdengar di setiap bagian medan perang karena penghantar kekuatan spiritualnya yang sangat besar. Di tembok kota, Dai Weiheng, Dai Huabin dan Dai Luoli semuanya tersentak bangun. Mereka juga mendengar semua yang dikatakan Huo Yuhao. Selain Dai Luoli, Dai Weiheng dan Dai Huabin sama-sama tercengang. Hal ini terutama terjadi pada Dai Huabin. Sejak dia masuk Akademi Shrek, dia mengejar dan menantang 1 orang. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak menyangka Huo Yuhao menjadi saudaranya. Dari segi usia, Huo Yuhao seharusnya menjadi adik laki-lakinya. Zhu Zilinglung. Dia menatap Huo Yuhao, dan tanpa sadar mulutnya terbuka lebar.
Ada banyak pemikiran di benaknya, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Adipati Macan Putih, orang yang sangat dia benci, sebenarnya adalah ayah Huo Yuhao. Bukankah itu berarti Dai Hao adalah? Jusi merasa seolah-olah air dingin telah dituangkan ke kepalanya ketika dia mengembangkan pemikiran ini. Dia terhuyung-huyung di udara dan hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia terjatuh begitu saja. Adipati Macan Putih juga sama terkejutnya ketika dia berjalan ke sisi Huo Yuhao. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Suara Adipati Macan Putih telah berubah total. Dalam hatinya, pemuda ini adalah salah satu individu terkuat di generasi muda para master jiwa. Dia adalah orang paling menonjol di Shrek. Karena dia, Kekaisaran Bintang Luo berhasil menghindari beberapa bencana. Apakah dia benar-benar menyebutkan bahwa dia adalah anakku? Itu benar. Kamu adalah ayahku. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Dai Hao. Dia tidak lagi tenang, dan suaranya sedikit bergetar. Karena emosinya yang tidak menentu, rasa duka yang tak terlukiskan juga memengaruhi semua orang di sekitarnya. Namun, kamu juga musuhku di saat yang sama. Huo Yuhao sudah sangat pucat saat mengatakan ini. Suara Duk Macan Putih pecah ketika dia bertanya, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi anakku? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan emosinya. Kalau begitu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa nama belakang ibu saya adalah Huo. Anda harus menyadarinya. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangannya dan mengambil belati dari alat jiwa tipe penyimpanannya sebelum menyerahkannya ke Duk Macan Putih. Ini adalah hadiah cinta yang kamu berikan pada ibuku. Saya harap Anda tidak lupa. Duk Macan Putih berhenti sejenak. Dia terpaku pada belati macan putih di tangan Huo Yuhao. Dia mengambilnya secara tidak sadar, tapi tangannya gemetar. Kamu adalah anak Yun Er. Yun Er, dia benar-benar melahirkan seorang anak untukku. Bukankah dia meninggal karena sakit ketika saya pergi melakukan ekspedisi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang memberitahumu tentang kematian ibuku pastilah istrimu, kata Huo Yuhao dingin. Di dalam hatimu, ibuku pasti sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Dai Hao linglung saat dia melihat belati itu. Saya sibuk dengan perang. Saya tidak bisa kembali bahkan setelah mengetahui Yun Er sudah mati. Keadaan sangat tegang di garis depan. Saya tidak kembali ke Dukes Menshan selama 10 tahun. Ketika saya kembali, dia sudah menjadi abu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memperbarui makamnya. Kamu sebenarnya adalah putra Yun Er. Kalau begitu, kamu tidak seharusnya dipanggil Huo Yuhao. Kamu seharusnya dipanggil Dai Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan paksa dan mengamuk, tidak, saya bukan Dai Hao. Saya Huo Yuhao. Saya hanya Huo Yuhao. Aku anak ibuku, bukan anakmu. Sudahkah kamu menjagaku selama 1 hari? Tahukah kamu kalau aku ada? Saat aku masih muda, aku harus memperhatikanmu dari jauh. Kamu bahkan kembali saat itu, tapi kenapa kamu tidak pergi menemui ibuku? Mengapa kamu membiarkan istrimu mengganggunya? Aku telah kembali. Setiap kali saya melakukannya, saya harus segera pergi. Segalanya terlalu sibuk di militer. Ya, aku mengabaikan Yun Er. Dai Hao menjadi pucat. Bahkan ketika dia menghadapi pedang Juzi, dia tidak terlihat tersesat seperti sekarang. Huo Yuhao tiba-tiba menoleh dan berusaha menahan air matanya. Setelah kita menangani masalah ini, aku akan mendapatkan kembali semua hutangmu pada ibuku dari Istana Duk, kamu dan istrimu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menoleh ke Juzi. Apakah kamu mengerti? Anda harus... Tak peduli betapa aku enggan mengakuinya, darahnya mengalir dalam diriku. Meskipun dia menyakiti ibuku, dia tetaplah pahlawan Kekaisaran Bintang Luo. Aku tidak malu karena darahnya mengalir dalam diriku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dia mati di tanganmu. Sekarang kamu harusnya mengerti kenapa aku melindunginya, kan? Setelah dia akhirnya melampiaskan semua yang dia simpan di hatinya selama bertahun-tahun, Huo Yuhao merasa lega. Segalanya akan segera berakhir. Setelah dia mengalahkan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dia akan kembali ke Istana Adipati. Tang Wutong dekat dengan Huo Yuhao dan meraih lengannya. Dia meraih lengannya dan menggunakan kehangatan telapak tangannya untuk menghiburnya. Dia adalah satu-satunya yang tidak terkejut dengan kata-katanya. Ini karena dia sudah mengetahuinya. Dia masih mengingat dengan dalam sumpah yang dia buat sebelum meninggalkan Istana Duk lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena sumpah itu, dia tidak akan berlatih tanpa kenal lelah. Meski kebenciannya sudah berkurang, dia tetap yakin dia perlu menangani masalah ibunya. Ekspresi pahit muncul di wajah Josie. Saya tidak mengharapkan ini.
Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Anda sebenarnya adalah putranya. Yu Hao, aku harus berterima kasih. Anda benar, saya seharusnya tidak membunuhnya. Betapapun aku membencinya, aku tidak bisa membunuhnya. Kembalikan anakku kepadaku. Kembalikan Yunhan padaku. Aku akan berjanji padamu apapun. Aku akan menarik pasukannya kembali. Kami akan mengembalikan tanah yang kami ambil dari Kekaisaran Bintang Luo kepada mereka. Namun, kerajaan jiwa surgawi dan kerajaan Douling telah lama diduduki. Kami tidak dapat mengembalikannya. Mereka sudah menguasai lebih dari separuh wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Saya tidak punya hak untuk mengembalikannya. Yang bisa saya lakukan adalah mengembalikan Kekaisaran Bintang Luo. Itu sudah menjadi hal maksimal yang bisa saya lakukan. Duk Macan Putih sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Juzi. Sudah merupakan kejutan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan bersedia mengembalikan wilayah mereka. Adapun kerajaan Douling dan jiwa surgawi, keluarga kerajaan mereka sama sekali tidak berdaya. Sekalipun kerajaan mereka dikembalikan kepada mereka, mereka tidak lagi mampu menjalankannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil terbaik yang bisa dicapai. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan mengikuti ide Anda. Mundur bersama pasukanmu dan tinggalkan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, karena kamu mengkhianati janji kami, aku ingin kamu membayarnya 100 kali lebih banyak." Dalam 1000 tahun ke depan, Kekaisaran Matahari Bulan tidak boleh menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Juzi menghela nafas, "Baiklah, aku bisa menjanjikan itu. Namun, kami akan melakukan serangan balik jika Kekaisaran Bintang Luo menyerang kami. Kembalikan anakku kepadaku. Kami akan segera pergi." Dia akhirnya berkompromi. Itu ada hubungannya dengan Penatua Kong. Inilah intisari yang disarankan oleh Penatua Kong kepadanya. Karena Huo Yuhao dan Tang Wutong terlalu kuat dan terdapat peluru gangguan yang tidak bergerak, seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mungkin akan musnah jika Huo Yuhao memutuskan untuk menyerang. Mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum menemukan cara untuk menemukan alat jiwa yang cukup kuat untuk menghadapinya. Huo Yuhao berkata, "Pergi dulu. Adapun Yunhan, aku akan menjaganya. Anda sudah mengkhianati janji Anda sekali. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayamu lagi? Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikannya kepadamu selama Kekaisaran Matahari Bulan tetap patuh." "Apa?" seru Juzi. "Kamu akan membawa pergi Yunhan selama 10 tahun? Tidak mustahil." "Mustahil." Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao ingin pergi bersama Su Yunhan, Juzi panik. Huo Yuhao menangani hal ini dengan tenang. "Anda mengkhianati kepercayaan kami dan memulai perang. Kami tidak bisa mempercayamu lagi. Su Yunhan akan mengikuti saya selama 10 tahun ke depan, dan kita lihat saja apa yang terjadi selanjutnya. Kamu bisa pergi sekarang."